memberikan sebuah kesejukan, memberikan sebuah lawatan firman Tuhan bagi jiwa-jiwa yang haus yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang Bapak Pendeta Gilbert Lumondo MPH bersama Ibu dan rombongan di Sumba Barat Daya. Tàu đã đi đâu cả, biết tàu nó lên đây đâu cả. Mẹ làm cho trẻ ca để bụng cái đàn cô cổ. Đây nè, mana? Mana? Ang pakai balok galung, ang iwo doon tanah Dami lang natin ngajad. Hey nakan batak, naksipupan panuk pe timar. Hey nakan natin ngajad, naksipupan panuk po kau nasa. Hila nakan ngajad batak ko. Hila nakan batak macam ada tu. Mana? Tena apa? Nah, mana kumna kalau bang ko kana duduk ka graba ya tanah ko duduk kana kana sa kana duduk na kiku kana. Ana tentana aga. Ina nerlo ko aga. Hei, poro na ka ama mrai. Hate baktu kana ina mo. Na ya ka tono go tana lo ka mi. Na ya ka duduk go tanpa na wemla. Tahu? Mana? Hari dah orang ada ngajak, hina kau kau batak, halima, orang ring, orang kau, lu kau mana? Ada ngajak nak bicara mengelar ring, kau batak orang lu kau orang mana? Jangan terkelar kita, kau kau mes kita, hina dengan kau kau bila kau bawa mana? Nah lu kau terkelar kau buka kelar, hina kau kau tahu, Mula! Tena ka mo na nama. Tena! Ama tentana na lungu kubunya na inna lerloko a. Pate pakboro le pini betukan yang amamrai na moro lungu kugama. Tena! Maina toto kapatwa alina alena tanglot awem ringi. Maina tegi labret awa. Anana alena tempat awem lala. Maina telo tagreo. Dapat Mana ba cek tahu damat. Mana le? Hinde lina mol amrai. Mana hinde lina mol. Karena renge tuduh tahun adikku. Anena. Pada yang lala. Karena renge itu boleh ku. Anena. Talon awam ringi luguin aja. Nae. Gai kawan ini enggak. Gai kuwan ini ringi. Luguin aja kau nalip lagi nalama tuh. Bola! Oh, tak kebeloran itu bu. Angin yang bertanah lalu ngelamung anak. Air yang berang tuluna. Hina nggak dengar jadi kenyakat di kok kembali timbat. Hina tempat takut kenyakat sesuatu atau tu kurang dasar. Tapi nak apa? Rakyat nunggu takku. Jangan nunggu kelaro. Tangan dia tangan kumkan begini. Bukti dewan kumturu kembali. Aku kembali lihat dari belakang. Kau lihat dari belakang. Dan kau lihat berkabar. Kau lihat dari berkabar. Hina kebawa minas. Tangan dia tangan kumkan begini. Bukti dewan kumturu kembali. Tahu? Mula tema lo mama, bundu pakraka lo kelaro, bundu pakbok lo kubina. Kuta mah dua tanah enggak? Kuta mah dua wala enggak? Ate kumakuno kumnele ko kabulo grana. Kau kumakale kumlara ko la kumama enggak? Tahu? Bola, kapulo grana. Kau la kumama.
Coba kasih kita di belakang, Bay. Oh, ini. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan Sumba Barat Daya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bagi
Sumba Barat Daya perlu Yesus. Sumba ini perlu Yesus. Keluarga kami perlu Yesus. Hidup kami, hari depan kami perlu Yesus. Karena kalau ada Yesus ada berkat, ada Yesus ada kekuatan, ada Yesus ada kemenangan, ada Yesus ada mujizat. Itu sebabnya kami bangga, kami bersyukur punya Tuhan seperti Yesus. Kami ada dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga malam hari ini bukan sekedar doa bersama dan kebaktian kebangunan rohani di Sumba Barat Daya ini yang kami bersama selenggarakan bersama dengan pimpinan-pimpinan daerah di tempat ini, tetapi malam ini malam berkat, malam ini malam mujizat, malam ini malam lawatan Allah. Kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Saya percaya Sumba bisa lebih baik dari itu. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yeah. Kalau saya bilang Indonesia, semua bilang merdeka. Indonesia. Nah, ini seperti sudah gak yakin Indonesia sudah merdeka. Saya percaya orang Kristen adalah bagian yang sangat penting di bangsa ini. Puji Tuhan, 10 orang bilang amin. Saya percaya orang Kristen, orang Sumba punya peran yang sangat penting di bangsa ini. Saya percaya nasib satu bangsa bukan hanya ditentukan oleh para politisinya. Nasib satu bangsa bukan hanya ditentukan para pejabatnya, tapi nasib satu bangsa ditentukan oleh doa orang percaya. Amin. Sumba Barat Daya akan menjadi salah satu kabupaten yang menjadi teladan, di mana pemilu dan pilkada tahun ini menjadi pemilu dan pilkada yang paling damai. Siapa yang percaya? Siapa yang mau berjuang untuk itu? Amin. Pilihan saudara boleh berbeda, tapi siapapun yang jadi bupatinya, hari Minggu tetap tanggal merah. Jangan berkelahi saudara, jangan ribut. Kalau sampai berkelahi, kalau sampai kau mati, calon yang kau dukung hanya akan kirim bunga turut berduka cita, tapi kaunya tetap menderita. Karena itu siapapun yang memimpin, selama doa kita luar biasa, Sumba Barat Daya akan penuh dengan berkat Tuhan. Kita berdoa tidak boleh lagi ada hama, kita berdoa tidak boleh ada penyakit lagi. Dan saya percaya ketika satu lapangan berdoa bersama, mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Mantap. Kalau saya bilang Sumba, saya minta tolong, saya minta tolong. Jangan ada yang bilang merdeka. Karena Kapolres ada di sini dan ada di sini, nanti dong moloku pak kita. Biar pikir ini Manado gila satu dia datang ke Sumba mau bikin Sumba merdeka. Kalau saya bilang Sumba, semua bilang diberkati. Siapa yang bangga jadi orang Sumba? Amin. Sumba diberkati harus lebih kencang dari merdeka, karena saya percaya diberkati lebih dahsyat dari merdeka. Kalau kita merdeka tapi tidak diberkati, hidup menderita. Tapi kalau kita merdeka dan diberkati, hidup kita luar biasa.
Sumba Indonesia. Mantap. Kalau saya bilang Sumba Barat Daya, ini luar biasa ini. Ingat, saya harus bilang diberkati, dahsyat, luar biasa. Coba bilang Sumba Barat Daya. Ada yang masih lupa. Sudah makan kah? Karena memang kita orang Indonesia Timur antara tengah sama otak dekat. Karena antara otak sama pusat cuma beda 2,5. 1, 2,5. Jangan tertawa dulu, hitung. Ada yang cuma 2. Kalau orang bule kan dari pusat sampai otak tinggi jauh, saudara-saudara. Kita Indonesia Timur 1, 2,5. Ya kan? Jadi kalau ini lapar, ini mampet. Diberkati, dahsyat, luar biasa. Sumba Barat Daya. Kalau saya bilang gereja Tuhan, semua bilang bersatu. Amin. Siapa yang rindu lihat gereja Tuhan pecah-pecah di mana-mana? Ibu Bupati, coba lihat ini manusia ini. Ibu Bupati tolong bilang sama pendeta, bilang sama pastor, mereka semua ini mesti dibaptis ulang. Tidak betul itu. Hamba-hamba Tuhan bekerja keras untuk kesatuan tubuh Kristus. Jemaat dosa, semua bilang no. Dosa, dosa. Ada pejabat Pemda di sini yang selingkuh, tolong lambaikan tangan. Tidak selingkuh di sini pendeta, selingkuh di Bali. Oh, bertobat. Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati, tolong lihat tangan-tangan yang terangkat. Siapa pegawai Pemda yang selingkuh, tolong angkat tangan. Mau foto bersama sama Ibu Bupati di sini, silakan. Sama saya juga nanti ya. Tidak mengaku. Pendeta jangan bikin malu. Habis semua tertawa, ada 12 yang saya lihat dia tertunduk geleng-geleng. Saya tidak tahu dia pelaku atau korban. Ada pegawai Pemda yang korupsi, tolong lambaikan tangan. Oh, tidak datang. Yang tidak datang yang korupsi. Saya baru tahu, saya baru pertama kali di sini. Saya tidak tahu toh. Saya cuma tanya jemaat buka-buka rahasia. Oh, yang datang semua benar. Oh, yang nggak datang, yang korupsi, nanti kirim salam sama Dora. Bilang pendeta Gilbert Alecari, kirim doa for Bapak. Ada bapak-bapak yang pemabuk di sini? Bapak, saya mau ngomong sama bapak, kau kepala keluarga Bapak. Kalau kepala keluarganya busuk seperti kau, jangan tertawa. Saya ngomong, bapak-bapak Sumba ini, saya pemabuk. Memang saya sudah keliling 38 provinsi, dan saya perhatikan NTT khususnya Sumba ini sama orang Manado adalah daerah yang paling rohani. Karena hanya orang Manado sama orang Sumba yang kalau mabuk pun tetap nyanyi lagu rohani. Orang Sumba kalau dia mabuk tetap nyanyi lagu rohani. Tinggal sertaku kawan yang kudus. Sama orang Manado juga begitu. Dia mabuk nyanyi lagu rohani. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Tapi mabuk toh. Ancor begini kita hati. Firman-Mu kembali lagi. Tuhan penolong hidupku, Riki Jodeng dia.
nanti saya mau telepon Sekda. Dan saya mau cek, mulai hari ini tidak ada lagi orang mabuk di Sumba. Kecuali yang tidak datang KKR. Tapi yang datang KKR sudah dipulihkan, dijamah oleh Roh Tuhan. Yang tepuk tangan cuma ibu-ibu, bapak-bapak bilang amin. Sekarang saya cuma bilang amin, amin. Gilbert pulang aman. Oh, bapak mau dapat tampilin Tuhan Yesus kiri kanan depan belakang, bapak. Ada bapak-bapak selingkuh di sini? Aku udah di sini, melihat nanti di luar. Ada ibu-ibu cerewet? Oh, tidak ada yang mengaku. Iya betul. Oh, darah Yesus. Ibu, waktu kau menikah kau sudah dibayar sama kuda, kau sudah dibayar sama sapi. Sekarang kau lupa, kuda so habis, sapi so habis, tinggal kau pun cerewet masih ada. Ada adik-adik muda yang pacaran sama orang tidak seiman? Semua anak-anak muda yang pacaran sama orang tidak seiman, dengar malam ini ketik langsung putus di WA saudara, bilang putus. Sampai di sini kisah kita. Jangan kau tangisi keadaannya, karena kita sudah berbeda. Jangan tertawa, kerjakan sekarang. Nanti kalau kau pacar bilang, kenapa putus? Bilang Gilbert bilang tidak boleh. Kalau dia mau datang sini saya tempelin dalam nama Yesus. Ada anak Sumba yang kalau pacaran raba-raba. Malam ini bertobat. Dosa. No. Nah ini yang berdosa nggak ingat mau bilang apa. Kalau saya bilang dosa, semua bilang no. Dosa. Dosa. Kalau saya bilang Yesus, semua bilang haleluya. Yesus. Yesus. Mantap. Sekarang ujian akhir nasional. Kalau sampai ada yang salah, keluar dari barisan. Indonesia. Sumba. Sumba Barat Daya. Coba. Telat makan, asam lambung. Kau jangan lupa astaga, seperti pengantin sini. Sesembilan ini. Nanti waktu saya hitung 10, semua berlumpah bilang haleluya, haleluya, haleluya. 10. Cepat yang masih jalan, lari. Yang lain boleh duduk, hanya kalian berdiri. Sekarang saya mau berdoa buat orang-orang muda. Tapi sebelum saya berdoa buat kamu orang, saya mau ngomong menteri dan para orang-orang kaya yang ada sekarang. Tapi nasib Indonesia ada di tangan orang-orang muda yang sungguh-sungguh mau berjuang untuk Indonesia. Kalau kalian malas, Indonesia hancur. Kalau kalian hidup sambaran, Indonesia berantakan. Tapi kalau kalian hebat, Indonesia luar biasa. Yang kedua, nasib Sumba Barat Daya ada di tangan kalian. Amin. Sama-sama bilang saya harus berjuang sebagai anak Sumba untuk berhasil. Saya berdoa ke depan ini sudah. Kamu orang kita usah ikutin lagi. Ke depan ini akan ada jenderal polisi ada di tanah ini. Ada jenderal tentara di tanah ini. Ada tokoh-tokoh politik hebat berasal dari Sumba Barat Daya. Ada pengusaha-pengusaha luar biasa, artis-artis terkenal, olahragawan yang luar biasa, pendidik akademisi yang luar biasa dari Sumba Barat Daya. Bisa? Kalau Jawa bisa, Sulawesi bisa, Kalimantan bisa, Sumba juga bisa.
Sama-sama bilang Sumba juga bisa. Kalau saya melihat saudara, yang pertama saya melihat nasib Indonesia. Yang kedua saya melihat masa depan Sumba. Yang ketiga saya melihat masa depan keluargamu. Mama dan papamu bukan orang sempurna, tapi mereka bekerja keras supaya engkau jadi seperti hari ini. Kedepannya kau harus lebih hebat. Kau harus lebih hebat dari orang tuamu. Jerih payah dan air mata mereka biarlah berguna menjadi darah perjuangan bagi orang-orang muda di Sumba ini. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hari depan saya akan cemerlang. Karena itu yang pertama, pastikan kau dekat dengan Tuhan. Sama-sama bilang saya harus dekat sama Tuhan. Anak muda Sumba, jangan ada yang percaya dukun-dukun, jangan ada yang percaya kuasa-kuasa kegelapan. Semua hanya menghancurkan, tetapi Yesus memulihkan hidup kalian. Amin. Anak muda Sumba, jangan terlibat dalam perzinahan. Cewek-cewek Sumba, jangan bodoh. Kalian anak raja, kalian warga sorga. Kalau ada laki-laki gatal yang main raba sana raba sini, kau bukan perempuan murahan. Kau pegang DP testa, tahu testa jidat, kau pegang DP jidat dan dalam nama Yesus akan berzina, keluar. Saya mau tanya sama cewek-cewek ini, kau mau menikah dengan siapa? Dengan pria dari Tuhan kah? Sama-sama bilang pria dari Tuhan itu yang terbaik. Saya mau tanya, kira-kira Tuhan kirim laki-laki gatal kah tidak ke hidupmu? Laki-laki gatal hanya untuk perempuan gatal. Tapi kalian perempuan baik-baik, jangan jual diri hidupmu murah. Kalau ada laki-laki raba, pegang kepalanya, bilang dalam nama Yesus akan berzina, keluar. Nanti kalau kau tanya sama saya, bagaimana kalau dia lari, bilang baik. Kau tidak butuh laki-laki penjahat seperti itu mendampingi hidupmu seumur hidup. Karena kalau kau bebas dari orang seperti itu, baru kau dapatkan pria yang dari Tuhan buat hidupmu. Semua cewek-cewek Sumba harus bilang, hidup saya berharga. Amin. Saya tidak mau tahu hari kemarin kalian. Jangan bilang sama saya, pendeta, so terlanjur. Boleh terlanjur, tapi jangan bodoh. Kalau sudah tahu kebenaran, lepaskan diri dari laki-laki penjahat seperti itu. Dan laki-laki Sumba jangan gatal. Amin. Sama-sama laki-laki bilang sama saya anak Tuhan. Mama mau perempuan kan? Kalau kau tidak bisa menjaga wanita yang akan bersama dengan engkau, padahal dia yang nanti akan menjadi ibu dari anak-anakmu, berarti kau mengkhianati ibumu sendiri. Dengar itu, jangan kau cuma diam. Semua laki-laki Sumba bilang saya mau hidup suci. Kalau dari masa muda kalian sudah hidup benar, maka hidupmu akan luar biasa. Anak muda jangan terlibat dengan pornografi, jangan terlibat dengan onani dan masturbasi. Anak-anak muda harus hidup benar buat Tuhan. Sama-sama bilang saya mau hidup benar buat Tuhan. Anak muda Sumba jangan ada yang menyentuh rokok, jangan ada yang menyentuh alkohol. Ada orang-orang muda yang hebat. Mereka masa depan keluarga, masa depan gereja, masa depan Sumba Barat Daya, dan masa depan Indonesia. Bapak, karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, bebaskan mereka dari kuasa-kuasa kegelapan dan kutuk-kutuk roh jahat. Bapak, bebaskan mereka dari segala roh-roh perzinahan. Kalau mereka pernah terlibat dengan perzinahan, hubungan seks sebelum nikah, bahkan tayangan-tayangan cabul, bacaan-bacaan cabul, bebaskan diri mereka di dalam nama Yesus. Kalau mereka pacaran dengan orang yang tidak seiman, kuatkan mereka untuk berkata putus mulai sekarang. Dan mereka tidak akan pacaran dengan orang yang tidak seiman lagi dalam nama Yesus. Mereka mau jadi orang muda yang rajin. Mereka mau jadi orang muda yang menghormati orang tua. Mereka mau jadi orang muda yang mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam doa. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah orang-orang muda ini dengan kasih kuasa Tuhan. Roh Kudus memenuhi hidup mereka, sehingga mereka berjalan dalam terang Tuhan di dalam nama Yesus. Semua orang-orang muda ulangi doa saya kalau kau setuju. Tuhan Yesus, dengan suara keras bersama-sama katakan, Tuhan Yesus, aku masih muda,
tapi aku mengasihi Engkau. Ampuni segala dosaku, sucikan hidupku dengan kuasa darah-Mu. Mulai hari ini aku berjanji, aku mau mengandalkan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, bebaskan diri dari segala kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Mulai hari aku berjanji, lidahku tidak akan menyentuh rokok, lidahku tidak akan menyentuh alkohol, lidahku tidak akan menyentuh obat-obat terlarang. Aku tidak akan melakukan hubungan seks sebelum nikah. Aku tidak akan melakukan cara-cara pacaran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Aku mau hidup kudus buat Tuhan. Roh Kudus kuatkan aku. Roh Kudus mampukan aku. Aku menjadi orang yang rajin, menghormati orang tua, dan berjalan dalam kasih Tuhan. Aku percaya masa depanku cerah dan gilang gemilang. Di dalam nama Yesus, sucikan aku, layakkan aku, dan Roh Kudus mampukan aku untuk menjalankan janji setiaku kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Adik-adik muda yang saya sayang dalam kasih Kristus, malam ini engkau buat janji di hadapan Tuhan, dan saya percaya Roh Kudus akan memampukan kalian. Kalian adalah orang-orang hebat. Kalian tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus yang menyertai kalian. Saya nggak mau tahu hari kemarin kalian, tapi yang saya tahu hari depanmu akan dahsyat. Hari depanmu akan luar biasa. Alkitab berjanji apa yang tidak pernah kau pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Bapak hamba berdoa buat adik-adikku yang aku sayang dalam kasih Tuhan. Hamba percaya 20 tahun ke depan dari Sumba ini akan lahir jenderal-jenderal polisi, jenderal-jenderal tentara, akan lahir politisi-politisi hebat, akan lahir pengusaha-pengusaha tangguh, akan lahir olahragawan-olahragawan terkenal, akan lahir orang-orang yang memberkati dunia bagi kemuliaan Tuhan melalui Sumba ini, akan lahir pendeta-pendeta yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat, sehingga lewat hidup mereka kemuliaan Tuhan nyata. Terima kasih Bapa. Sumba bagi kemuliaan Tuhan, Sumba Barat Daya dipenuhi kemuliaan Tuhan. Anak-anak muda ini dijaga senantiasa oleh kasih dan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Yang semangat menjadi orang muda yang cinta Yesus, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang saya bangga jadi anak muda. Walaupun tanpa latihan, tapi mereka menyanyi dengan hati yang terdalam. Dan inilah kor terbesar yang pernah ada sepanjang sejarah Sumba Barat Daya. Orang-orang muda dari berbagai gereja menaikkan pujian buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, meskipun anak Bapak Ibu tidak di depan, nyalakan kamera, taruh di Instastory, taruh di Facebook, taruh di Instagram. Inilah kor terbesar orang-orang muda di Sumba Barat Daya yang menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Semua menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah.
haleluya. Ada yang haleluyanya datar, haleluya. Ada yang haleluyanya gemetar, haleluya. Ada yang haleluyanya pakai echo dan reverb, haleluya. Semua pujian indah di hadapan Tuhan. Amin. Ada yang pakai bahasa roh, sandal lama, sandal wood. Ya. Karena yang bahasa roh aja alirannya beda-beda. Ada yang sandal lama, ada yang alamu, Ambon lapar makan orang, Sumba lapar makan Ambon. Ada yang aliran di. Buat saya apapun cara ibadahnya, sejauh hatinya tulus berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan bukan melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Sama-sama bilang Tuhan melihat hati. Ada orang kalau berdoa sebentar-sebentar, oh Tuhan, kami datang kepadamu, oh Tuhan, malam hari ini, oh Tuhan, kami percaya, oh Tuhan, Engkau sanggup, oh Tuhan, Engkau menyatakan kuasamu, oh Tuhan, berkati kami semua malam hari ini, oh Tuhan, dan aku yakin, oh Tuhan, malam ini juga, oh Tuhan. Sampai jemaat bilang, pendeta, setelah pendeta berdoa 87 kali, pendeta berkata, oh Tuhan. Ada lagi yang doanya sepenggal kata cek, Tuhan, aku berdoa, aku percaya Tuhan bisa menolong. Karena bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil. Engkau sudah mati di kayu salib bagi kami. Ada orang baru bertobat masuk gereja lalu dia bingung. Kenapa sepenggal kata cek? Dia tanya sama sebelahnya, maaf Pak, saya orang baru. Saya sangat diberkati di gereja ini, tapi saya masih bingung. Kenapa doa di sini sepenggal kata cek. Cuma bilang, saya juga nggak tahu. Saya dengar orang berdoa begitu, saya ikut aja cek gitu. Mungkin Bapak majelis tahu. Datang ke majelis, Pak majelis minta maaf, saya bukan mau mengkritik. Saya sangat diberkati, saya orang baru, saya baru jadi Kristen. Saya diberkati di gereja ini. Tapi ada satu yang membingungkan, saya tanya, kenapa setiap kali doa ada sepenggal kata cek. Majelis bilang, saya juga nggak tahu. Saya dengar pendeta cek, saya cek juga. Akhirnya dia memberanikan diri, Pak Pendeta, saya minta maaf. Saya orang baru, saya baru jadi Kristen, saya diberkati sekali di gereja ini. Tapi ada satu yang mengganggu, saya mau bertanya, kenapa di sini kalau doa sepenggal kata cek. Pendeta tertawa, pendeta bilang, saya juga nggak tahu. Sebetulnya saya berdoa karena saya pakai gigi palsu. Setiap kali saya tunduk, gigi palsu saya mau jatuh. Jadi setiap kali saya berdoa, ya Tuhan, gigi palsu mau jatuh, saya tekan. Rupanya majelis pikir itu cara doa, dia ulangi doa yang sama. Majelis begitu, jemaat pun begitu, akhirnya semua gereja begitu, saya juga bingung. Padahal saya buat itu karena gigi palsu saya turun. Jadi saudara gue kasih dalam Tuhan, bagaimanapun cara orang beribadah, yang penting hatinya tulus, hatinya sungguh-sungguh pada Tuhan, berarti dan berguna di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang kita harus bersatu. Pilkada tidak boleh memecah-mecah kita. Pilihan berbeda itu wajar, tapi kau adalah saudaraku. Kita Sumba Barat Daya yang diberkati. Amin. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu. Sama-sama bila aku tahu. Sama-sama bila aku tahu. Semua ibu-ibu di lapangan ini bilang aku tahu. Semua bapak-bapak di lapangan ini bilang aku tahu. Semua orang muda di lapangan ini bilang aku tahu. Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Siapa yang percaya Yesus sanggup melakukan segala sesuatu? Kalau ada orang datang dan bilang mujizat tidak lagi berlaku untuk sekarang, ayat Alkitab berkata, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ibu,
Kira-kira Yesus sanggup gak merubah suamimu yang pemabuk? Ibu, orang tangan terjawab. Ibu, Yesus sanggup gak merubah suamimu yang pemabuk? Pak, Yesus sanggup gak merubah istrimu yang cerewet dan mata duitan? Adik-adik muda, Yesus sanggup gak merubah nasibmu? Kira-kira kau yang jomblo masih bisa ada harapan kah tidak? Ya Tuhan, dengarlah jeritan para jomblo ini. Pulang dari ibadah malam hari ini jangan ada yang lemas-lemas gitu. Orang rumah kan dari mana? Ibadah. Gila sekali Gilbert itu. Saya disuruh lari maju ke depan, disuruh menyanyi, habis disuruh duduk, tindis-tindis lagi di tempat duduk. Semua harus sukacita. Kalau orang rumah tanya dari mana, bilang dari ibadah. Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau yang lahir dari keluarga miskin, kira-kira engkau bisa sukses atau tidak? Kira-kira Yesus bisa tak pulihkan tanah Sumba Barat Daya atau tidak? Kira-kira segala hama dapat hilang dari tempat ini atau tidak? Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Haleluya. Kepalkan tangan kita, tangan kanan kita ke atas, sama-sama bilang Yesus sanggup. Yesus sanggup berkati hidupku. Yesus sanggup pulihkan Sumba Barat Daya. Yesus sanggup jadikan kabupaten ini kabupaten yang tidak miskin, kabupaten yang diberkati dengan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, penuh hikmat dan kuasa Tuhan. Berikan tepuk tangan. Kita doakan bupati, kita doakan wakil bupati, kita doakan sekda, kita doakan kapolres, kita doakan dandim, kita doakan ketua DPRD, kita doakan kepala kejaksaan, kita doakan kepala kehakiman. Kita percaya pimpinan-pimpinan kabupaten ini diberkati oleh Tuhan. Aku tahu bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Yesus yang gagal. Kira-kira kalau kabupaten ini menderita, Yesus merencanakan itu enggak? Kira-kira apa Yesus rencanakan? Diberkati, dijaga, sejahtera, dan penuh dengan damai dan kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang tidak ada. Sama-sama bilang tidak ada. Rencana Yesus, kalau dia pandang dosa, dia pandang kesalahan, dia pandang kekecewaan, dia gak akan ada semangat dan sukacita. Pak, tantanganmu berat saya tahu. Ibu, tantanganmu berat saya tahu. Adik-adik muda, tantanganmu berat saya tahu. Tapi ketika engkau memandang Tuhan, ini yang saya mau bilang, ada semangat, ada sukacita. Karena kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah akan mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Yang sudah katakan amin. Yang kedua, arah pandangan kita akan menentukan keputusan-keputusan kita. Ada banyak orang Kristen, I know dia cinta Yesus, tapi dia mengambil keputusan-keputusan bodoh. Dia mengambil keputusan untuk menjadi lesbian.
Dia mengambil keputusan untuk jadi homoseks. Saya berkata, ya habis gimana pendeta? Di dalam diri saya ada kerinduan untuk suka perempuan sama perempuan, laki sama laki. Bayangkan, anjing laki tidak pernah tertarik sama anjing laki. Pernah lihat anjing laki tomplok anjing laki? Anjingnya bilang gini, jangan kayak manusia, jangan kayak manusia. Kita udah anjing, gak usah kayak manusia. Pernah lihat babi perempuan tertarik sama babi perempuan? Lalu babi perempuan busu babi perempuan lainnya. Dan babi perempuannya bilang ini, di Jawa kita dibilang haram, di sini kau punya kelakuan haram. Jangan kayak manusia, jangan kayak manusia. Ada banyak orang mengambil keputusan untuk selingkuh. Ada banyak orang mengambil keputusan untuk putus asa, kecewa, bahkan berpikir untuk bunuh diri. Saya beri nama itu keputusan yang bodoh. Joshua bilang begini, pilih kepada siapa engkau mau beribadah, tapi aku dan sisi keluargaku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Sama-sama bilang, keputusan saya harus benar. Keputusan untuk setia, keputusan untuk kuat, keputusan untuk maju, keputusan untuk merebut kemenangan sesuai dengan yang Yesus janjikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, sama-sama bilang, kalau saya pandang Yesus, saya akan bersemangat dan bersuka cita. Kalau saya pandang Yesus, saya akan mengambil keputusan-keputusan yang hebat. Yang ketiga, arah pandangan kita menentukan iman dan pengharapan kita. Sama-sama bilang iman. Sama-sama bilang iman. Apa itu iman? Meskipun saya belum melihat, kalau Tuhan sudah janji, itu yang saya percaya. Orang hebat bisa gagal, orang kaya bisa gagal, orang berpengalaman bisa gagal, anak pejabat bisa gagal, tapi orang yang berharap kepada Yesus selalu akan melihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Bukankah Yusuf hanya budak? Bukankah Yusuf hanya budak? Dijual oleh kakaknya, jadi budak di rumah Potifar, baru naik sedikit, akhirnya difitnah sama istrinya Potifar. Hamba Ibrani yang kau bawa dan memperkosa aku, dia dibuang ke dalam penjara. Tapi ini yang saya mau bilang, dia tetap memandang Tuhan, dia tetap beriman. Dan apa yang terjadi, dari seorang yang hanya budak, Tuhan angkat jadi Perdana Menteri. Saya mau tanya, Tuhan yang sama yang bekerja atas hidup Yusuf, kira-kira bisa bekerja atas hidup saudara enggak? Sama-sama bilang, kalau saya punya iman, saya pasti melihat mujizat. Kalau saya punya iman, saya pasti akan lihat kemenangan. Saya berdoa supaya Sumba Barat Daya akan terus berjalan dalam iman. Saya berdoa supaya pemimpin-pemimpinnya punya iman. Saya berdoa supaya pendeta-pendetanya punya iman. Saya berdoa supaya jemaat-jemaatnya punya iman. Saya berdoa orang-orang mudanya punya iman. Dan saya percaya waktu iman kita bersatu, sesuatu yang dahsyat Tuhan nyatakan bagi Sumba Barat Daya, baik kemuliaan yang sejak. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Karena itu saya harus memandang Tuhan. Arah pandangan saya akan menentukan, satu, semangat dan sukacita saya. Dua, menentukan keputusan-keputusan saya. Tiga, menentukan iman dan pengharapan kita. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Arah pandangan kita menentukan kesetiaan dan perjuangan kita. Sama-sama bilang kesetiaan dan perjuangan. Anak Tuhan tidak cepat menyerah. Yang setuju sama saya katakan, anak Tuhan tidak boleh cepat menyerah. Dunia ini dunia yang jahat. Pertanyaan saya, kira-kira di Sumba Barat Daya ini ada pengkhianatnya? Kira-kira di Sumba Barat Daya ini ada pengkhianatnya?
Kira-kira ada orang Kristen yang jadi pengkhianat? Tanya sama sebelah saudara, kamu bukan? Bilang sama sebelah saudara, sesama pengkhianat jangan saling menyerang. Akan berjuang. Ibu, berjuanglah. Bapak, berjuanglah. Adik-adik muda, berjuanglah. Para pejabat, polisi dan tentara, berjuanglah. Alkitab saya bilang, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kalau engkau berjuang, biarkan air matamu mengalir, tapi langkahmu tetap tegap. Engkau tetap percaya. Orang yang berharap Tuhan tidak pernah akan dikecewakannya. Sama-sama bilang, saya masih punya Tuhan. Aku tahu Yesus tidak pernah gagal, dan rencana-rencananya pasti terwujud dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya ulang dengan semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Di saat ku tak berdaya, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Musik mainkan pujian dengan sangat lembut. Izinkan saya berdoa malam hari ini buat saudara. Kalau ada di antara saudara yang berkata, itulah saya hidup dengan penuh kekhawatiran, saya menyebut diri saya Kristen tapi saya sebetulnya munafik, saya tonton tayangan cabul, saya berzina, saya berselingkuh, saya seorang suami yang kasar, egois dan kepala batu. Tapi hari ini saya dengar firman Tuhan, saya terlalu banyak lihat kesalahan istri, lihat kesalahan suami, lihat kesalahan orang lain, tapi saya tidak memandang Tuhan. Saya lupa bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saya mesti jadi orang yang lebih sabar. Saya mesti jadi orang yang lebih bersyukur dalam hidup ini. Saya mesti jadi orang yang lebih berani berkorban, lebih berani berjuang, lebih beriman dan mengandalkan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, saya seorang yang gampang sekali putus asa, saya seorang yang gampang sekali kecewa, saya gampang sekali mengambil keputusan-keputusan nekat dan bodoh dalam hidup saya. Tapi hari ini saya dengar firman Tuhan, saya harus belajar memandang Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saya gak mau jadi Kristen yang jadi batu sandungan. Saya gak mau jadi Kristen yang sama seperti orang dunia, mabuklah, judilah, selingkuhlah, kasarlah, korupsilah, penuh dengan kepalsuan, kebohongan, penuh manipulasi, gak bisa dipercaya. Hidup saya seperti seorang pengkhianat, hidup saya penjilat, seperti orang bermuka dua. Kalau di gereja saya hidup benar, tapi di luar gereja hidup saya mempermalukan Kristus. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin saudara berkata, saya sama istri saya pendeta, rumah tangga kami sudah tidak bahagia, kami sudah saling menyakiti. Sebentar kami berteriak cerai, tapi sekarang kami dengar firman Tuhan, Allah benci perceraian.
Saya harus belajar mengasihi istri saya, dan istri harus belajar tunduk pada suami, saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai, mengingat kembali janji nikah kita di gereja. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kita bangun Sumba Barat Daya, rumah tangga yang diberkati dan dipulihkan Tuhan. Orang-orang muda dari masa muda kalian, pastikan engkau berjalan kesucian dan kebenaran. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang hari ini ingin didoakan, taruh tangan kananmu di dada dan berkata, Tuhan, aku berjanji, dalam situasi tertekan, dalam situasi kecewa, aku tetap mau pandang Yesus, pandang kasihnya, pandang pengorbanannya, pandang janji-janjinya, pandang kesetiaan Tuhan yang hebat dalam hidupku. Makanya Yusuf bilang, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, yang taruh tangan kananmu di dada, boleh angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa sekarang. Nah, semua saudara yang angkat tangan, sedapat mungkin, maju sedepan mungkin sudah bisa. Cepat, kita nggak punya banyak waktu. Saya mau berdoa buat saudara. Maju sedepan mungkin sudah bisa. Jangan ada yang naik ke tangga. Jangan ada yang naik ke tangga. Yang ada di tangga turun kembali. Jangan ada yang naik di tangga. Yang ada di tangga turun ke bawah. Maju sedepan mungkin sudah bisa. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa saya harus maju ke depan? Yang pertama, sebagai act of faith, sebagai langkah iman. Engkau tinggalkan tempat hidupmu, engkau mencari Tuhan, engkau maju ke depan. Tanda mulai hari ini, hidupmu lebih baik, hidupmu lebih maju, hidupmu lebih berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, pada zaman perjanjian lama, di depan itu adalah altar tempat korban dipersembahkan. Imam mengambil korban yang terbaik, ditaruhnya di altar. Dan jika Allah berkehendak, api dari langit akan turun membakar habis korban itu menjadi kesukaan buat Tuhan. Waktu engkau ada di depan, engkau adalah persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah hidupmu layak di hadapan Tuhan. Sambil angkat tanganmu dua-dua, biarkan Roh Kudus jamah, biarkan Roh Kudus jamah. Saya beri waktu 1-2 menit ini, saudara doa sama Tuhan. Apa kelemahanmu, apa kekuranganmu, ngomong sama Tuhan. Apa tekadmu, apa kerinduanmu, apa janjimu, apa komitmenmu yang baru sama Tuhan. Mungkin kau selama ini suami yang kasar, lalu engkau ingin jadi suami yang baik. Mungkin selama ini kau istri yang tidak mau mengalah, lalu hari ini kau berjanji, Tuhan, aku mau jadi istri yang baik. Mungkin selama ini kau berzina dan kau berkata, aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. Mungkin kau selama ini minum mabuk, judi, dan kau berkata, saya mau tinggalkan. Mungkin selama ini kau seorang yang merokok dan kau berkata, aku mau berhenti, aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. Naikkan doamu di hadapan Tuhan. Bapak dengar, Bapak dengar, Bapak dengar. Bapak dengar doa anak-anakmu. Bapak dengar doa anak-anakmu. Setiap hati yang hancur di hadapan Tuhan, setiap mereka yang berseru, setiap mereka yang berseru dan membuat komitmen baru sama Tuhan, dengar doa mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, api dari langit, api dari langit, api dari langit, api dari Tuhan turun. Lepas setiap belenggu, ikatan kuasa kegelapan, segala kutuk-kutuk, segala roh perzinahan, roh kepalsuan, kebohongan, judi, minum mabuk, obat-obat terlarang, bahkan kebiasaan seks yang menyimpang, lesbian, homoseks, lepas dalam nama Yesus. Segala hubungan seks sebelum nikah, aku patahkan di dalam nama Yesus. Segala perselingkuhan, perzinahan, lepas dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja. Suami tidak lagi kasar, tapi ini suami yang lembut. Istri tidak lagi egois, kepala batu, dipulihkan rumah tangga. Kalau kau suami yang kasar, di sampingmu istrimu pegang tangannya. Kalau kau istri yang bersama suami ribut terus, kalau ingin dipulihkan, pegang tangannya. Suami istri pegang tangan, dan biarkan kasih Tuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Jamah dengan kuasa-Mu. Api dari Tuhan mulai turun. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus menyucikan, darah Yesus menyucikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Semua yang ada di depan, ulangi doa saya. Semua yang angkat tangan dua-dua di depan, ulangi doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Dengan suara keras katakan Tuhan Yesus. Dengan suara keras bersama katakan Tuhan Yesus. Aku anakmu. Mulai hari ini aku berjanji, aku akan memandang Tuhan
Karena aku percaya dengan aku memandang Tuhan, aku akan bersemangat dan bersuka cita. Dengan memandang Tuhan, aku akan beriman dan berpengharapan. Dengan memandang Tuhan, aku akan hidup kuat dan bertindak. Dengan memandang Tuhan, aku akan senantiasa membawa damai. Dengan memandang Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Di dalam nama Yesus, aku tahu Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Yesus yang gagal. Karena itu di dalam nama Yesus, ampuni segala dosaku, sucikan aku, basuh aku dengan darah-Mu, lepaskan segala belenggu, lepaskan segala ikatan, sehingga mulai hari ini Yesus menjadi Tuhan dan Raja. Roh Kudus mengendalikan hidupku, sehingga hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak dengar doa anak-anak, pernyataan mereka, janji mereka, komitmen mereka, dan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya hidup kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, masa muda kami dipulihkan, Sumba Barat Daya mengalami pemulihan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami mau jadi orang-orang yang berjuang. Kami mau jadi orang-orang yang melakukan yang terbaik dengan sukacita yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Siapa yang percaya dia sudah dijamah Tuhan? Yang percaya dia sudah dijamah Tuhan, lambaikan tangannya. Katakan, saya sudah dijamah Tuhan. Katakan, saya sudah dijamah Tuhan. Katakan, saya sudah dijamah Tuhan. Hidup saya tidak akan sama lagi. Hidup saya tidak akan sama lagi. Saya sudah dijamah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hidupmu sudah dijamah Tuhan, dan jangan jadi sama lagi. Bagaimana supaya hidupmu betul-betul menerima pemulihan dari Tuhan? Yang pertama, pastikan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Karena itu pastikan mulai hari ini, setiap hari bangun pagi, doa dan baca Alkitab. Sama-sama bilang, saya harus bangun pagi, saya harus doa, saya harus baca Alkitab. Kenapa bangun pagi? Karena kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Kenapa harus doa? Karena doa adalah nafas iman kita. Kenapa harus baca Alkitab? Karena Alkitab adalah makanan rohani kita. Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Dari gereja manapun saudara berasal, Katolik kah saudara, GKS kah saudara, Pantekosta kah saudara, Betel kah saudara, Baptis kah saudara, GSJA kah saudara, setiap saudara harus bangun pagi, doa dan baca Alkitab. Yang kedua, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Dari gereja manapun saudara berasal, bukan itu persoalan saya. Setiap hari Minggu harus ke gereja. Ibadah sektor, ibadah kelompok, ibadah kolom, ibadah rumah tangga, ibadah syukur, ibadah KKR seperti ini hadiri, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Amin. Lalu yang ketiga, hidup dalam kasih. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Jangan dendam, jangan kepahitan, jangan menyimpan kesalahan orang. Ampuni. Walaupun sakit, ampuni. Karena Alkitab berkata, kalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu pun akan diampuni oleh Tuhan. Amin. Lalu yang keempat, orang benar akan hidup oleh iman. Jangan sekedar berjalan dengan logika, harus berlogika, harus berpikir. Tapi di atas pikiran kita ada iman. Artinya, kalau secara pikiran kita udah gak sanggup, kita udah gak mampu, kita percaya janji-janji Tuhan ya dan amin. Alkitab bilang langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Sama-sama bilang, firman Allah bisa diandalkan. Karena selama kau percaya pada firman Allah, hidupmu akan penuh dengan berkat dan kemenangan yang luar biasa. Yang sudah katakan amin. Malam ini saya juga mau berdoa buat yang sakit. Karena firman Tuhan berkata, disampaikan firman dan disembuhkan yang sakit. Alkitab berkata, minta maka kepadamu akan diberi. Firman Tuhan berkata, Ani Yehova Rofe, aku Tuhan yang menyembuhkanmu. Alkitab saya bilang, oleh bilur-bilur Kristus kamu yang percaya sudah disembuhkan. Alkitab saya bilang,
sesuai dengan imanmu jadi padamu. Berarti saya simpulkan, kesembuhan adalah hak mutlak kita sebagai orang percaya. Sama-sama bilang, kesembuhan adalah hak mutlak saya sebagai orang percaya. Alkitab bilang, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Kalau kau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, engkau boleh angkat tangan kananmu. Kalau kau tidak sakit, turunkan tanganmu. Kalau kau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, angkat tangan kananmu tinggi ke atas. Bapa, firman-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami angkat tangan kanan kami. Sucikan tangan-tangan ini. Kalau ada dosa, ada kenajisan, ada apapun yang bisa menghambat kuasa kesembuhan mengalir, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Darah Yesus menyucikan setiap tangan-tangan yang terangkat ini, sehingga tangan-tangan ini layak ditumpahkan pada bagian tubuh yang sakit dan mengalirkan kuasa kesembuhan sesuai dengan janji firman Tuhan. Karena itu Bapak, kuduskan tangan-tangan ini, kuduskan dengan kuasa darah Yesus. Dan kami imani tangan-tangan kami sudah dikuduskan oleh kuasa darah Yesus di dalam nama Yesus. Sekarang imani tangan-tanganmu sudah dikuduskan oleh kuasa darah Yesus, karena kita minta, maka kita akan mendapat. Saya hitung sampai 3, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. 1, 2, 3, letakkan sekarang. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya dan berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa, kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Segala virus, bakteri, kuman, segala infeksi, segala peradangan, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Segala kutuk, segala serangan-serangan kuasa kegelapan, segala kuasa-kuasa penyakit, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus, kuasa bilur Yesus bekerja di dalam nama Yesus. Gangguan sakit kepala, migrain, gangguan saraf di kepala, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Gangguan sakit mata, kebutaan, rabun, buta warna, glaukoma, segala gangguan-gangguan pada mata, katarak, aku perintahkan sembuh dalam nama Yesus. Gangguan mata dibebaskan oleh Tuhan. Gangguan pada telinga, pecahnya gendang telinga, tuli salah 1, tuli 2, kami perintahkan terbuka dalam nama Yesus. Suara mendenging di telinga bebas dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Gangguan sakit hidung, sinusitis, mampet, tulang hidung yang terganggu, kelainan-kelainan pada hidung, sembuh bebas dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Gangguan pada gigi, gusi, gangguan tenggorokan, radang tenggorokan, aku perintahkan sembuh dalam nama Yesus. Gangguan bicara, gagap bicara, tidak bisa bicara, keterlambatan bicara pada anak-anak, dalam nama Yesus bebas oleh kuasa Tuhan. Saraf motorik bicaranya bekerja dengan sempurna dalam nama Yesus. Kemandulan, aku perintahkan terbuka dalam nama Yesus. Wanita yang mandul, pria yang mandul, terbuka dalam nama Yesus. Cancer, tumor, miom, kista, hilang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pembengkakan, benjolan, pendarahan, hilang, berhenti dalam nama Yesus. Hypertiroid, hilang dalam nama Yesus. Jantung, paru-paru, mah, liver, ginjal, sehat, sembuh oleh kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Sakit lambung, asam lambung, sakit mah, segala gangguan pencernaan, sakit usus, bebas dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Asam urat, bebas dalam nama Yesus. Gangguan persendian, otot-otot, urat-urat, bebas dalam nama Yesus.
batuk menahun, sesak napas, asma, bebas dalam nama Yesus. Sakit kulit, alergi, sembuh dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Mulai terima, mulai imani janji Tuhan. Stroke, bebas dalam nama Yesus. Sakit pinggang, bebas dalam nama Yesus. Sakit tulang belakang, bebas dalam nama Yesus. Ambeien, bebas dalam nama Yesus. Sakit pada kepriaan, sakit pada kewanitaan, bebas dalam nama Yesus. Mulai iman. Darah rendah, darah tinggi, pengentalan darah, kolesterol, bebas dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja sempurna. Mulai iman. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kuasa Tuhan bekerja. Mulai imani kuasa Tuhan. Mulai imani kuasa Tuhan. Bapak bertindaklah, Bapak bekerjalah. Ya Roh Kudus nyatakan kuasa kemuliaan Kristus. Kuasa bilur Yesus bekerja. Mulai imani sambil tetap letakkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit. Angkat tangan kiri saudara. Imani kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kuasa Tuhan bekerja. Sambil letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Imani kuasa Tuhan. Kami percaya Yesus Kristus Tuhan tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami karena Yesus mengerjakan mujizat. Terima kasih Bapa. Sama-sama bilang oleh bilur Yesus, saya sudah disembuhkan. Oleh bilur Yesus, saya sudah disembuhkan. Oleh bilur Yesus, saya sembuh. Markus 11 ayat 23 sampai 24 bilang, apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Amin. Saya percaya firman Tuhan lebih daripada apapun. Kalau firman Tuhan bilang saya harus mengatakan dan itu terjadi, itu yang akan kita kerjakan. Amin. Jangan sebentar-bentar, saya sakit, saya mau mati, saya Yesus. Iblis dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama dapat melawan dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama dapat melawan dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Sama-sama bilang, oleh bilur Yesus saya sembuh. Oleh bilur Yesus saya sembuh. Oleh bilur Yesus. Amin. Udah tes? Udah tes? Siapa yang setelah 1, 2, 3, 4? Semua yang sudah sembuh, semua yang sudah sembuh, naik lewat situ, naik lewat situ. Iya. Ayo, hanya yang sembuh saja. Saya tidak mendoakan orang sakit di sini, hanya yang sudah sembuh. Kamu tunggu di situ. Semua di situ, oke? Dalam nama Yesus. Ayo, hanya yang sudah sembuh. Hanya sudah sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah sembuh. Siapa lagi yang sudah sembuh boleh naik. Dalam kesempatan ini izinkan saya berterima kasih untuk Laskar Sandalwood Indonesia yang menyelenggarakan ini semua. Izinkan saya juga terima kasih buat Bapak Bupati yang hari ini juga ada Ibu Bupati, terima kasih. Pak Wakil Bupati, ada Ibu Wakil Bupati, terima kasih. Lalu ada Pak Sekda dan Ibu, terima kasih. Dan terima kasih juga buat para pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, para romo yang mengizinkan ibadah ini boleh terjadi dan supportnya, terima kasih. Lalu gembala-gembala sidang, pendeta-pendeta jemaat, izinkan saya terima kasih. Saya percaya gereja-gereja di Sumba terus bersatu bagi kemuliaan Tuhan. Khususnya gereja-gereja kawal, jangan gereja-gereja menjadi budak para politisi. Gereja-gereja kawal supaya
pemilu 2024 ini damai. Kita percaya Sumba dapat menjadi teladan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih juga buat setiap jemaat, dan saya berdoa hal-hal baik boleh terus Tuhan nyatakan bagi kemuliaannya. Haleluya. Ini hari terakhir saya di Sumba. Selama 4 hari saya di Sumba, saya lihat betul bagaimana kuasa Tuhan luar biasa atas Sumba. Amin. Saya bersama istri saya tercinta di mana dia berada, kalau bisa ada istri saya boleh naik ke atas. Ini bekas pacar saya waktu SMA, saudara. Lalu kita lulus SMA sama-sama, kuliah sama-sama, lulus STH sama-sama, lalu kemudian menikah sama-sama, jadi pendeta sama-sama, punya 3 anak sama-sama, punya 3 cucu juga sama-sama, dan sekarang ada di Sumba ini sama-sama. Cuman di atas panggung ini belum bisa sama-sama di mana dia berada. Saya juga tahu di mana dia berada. Bekas pacar saya, oh ada dia, oh ada, lagi ditransfer saudara. Iya kan, lagi ditransfer lewat mana saya juga tidak tahu. Oh dari atas nanti dia turun pakai tali. Haleluya, puji Tuhan. Nah ini dia wanita tercantik yang pernah Tuhan ciptakan di muka bumi buat saya. Ini istri saya tercinta. Haleluya, puji Tuhan. Glory, 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 glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Wow, luar biasa. Senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara. Satu bahagia sekali rasanya melihat semua saudara-saudara di sini. Saya senang sekali, berarti saya punya saudara baru, adalah saudara-saudara semua. Jadi kalau datang lagi kita boleh ketemu lagi ya saudara-saudara. Dan malam hari ini saya percaya Tuhan itu baik. Pasti yang apa yang kita doakan pasti Dia dengar. Dan pasti saudara semua diberkati Tuhan. Pulang dengan sukacita, dengan semangat yang baru. Jangan lihat ke belakang lagi, tetapi mulai hari ini kita bersama Yesus. Amin. Tuhan berkati semua. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, juga jangan lupa. Saudara suka ikut TikTok nggak? Saya ada TikTok di @pastorgilbertl. Nanti urusan kita di sini juga ada. Jangan lupa follow. Sudah ya, mantap. Nanti acara kebaktian kita juga akan ada di situ, saudara. Haleluya. Yeah, kan. Lalu kalau saudara ikut Instagram, saya juga ada di @pastorgilbertl. Jangan lupa subscribe, follow. Kalau saudara ada di Twitter, saya juga ada di @pastorgilbertl. Kalau saudara masih main-main di Facebook, saya ada di Hamba Tuhan Gilbert Lumoindong. Banyak banget itu yang fake account. Pokoknya lihat aja yang followernya paling banyak, itu yang asli, saudara. Belagu banget ini pendeta satu ini ya kan. Nah kalau saudara, saya tiap pagi pimpin doa pagi melalui YouTube channel Gilbert Lumoindong, saudara. Jadi Gilbert Lumoindong setiap jam 4.30 di Jakarta, berarti jam 5.30 di Sumba. Saya ada dalam program Semangat Pagi. Salam semanggi. Ya kan? Haleluya. Di bagian live-nya, nah itu yang setiap hari ada. Lalu kita juga ada ibadah minggu, kita juga ada video-video yang memberkati. Bicara saja. Tadi waktu kesini, tengkuk saya rasa apa ya? Udah berapa lama itu sakit tengkuk itu? Kadang. Jadi kau datang dan pergi sesuka hatimu. Begitu. Ya. Sudah berapa